warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Evi Aristawati, Eskepnes MKep, dosen Prodi D3 Keperawatan Kampus Kota Pasuruan, Universitas Jember. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada bidang pendidikan melalui implementasi pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan jiwa dengan kode mata kuliah KVK 0425. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada Diploma 3 Keperawatan yang diselenggarakan pada semester 4 dan memiliki bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kami menerapkan kurikulum OBE sebagai bentuk dukungan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mata kuliah keperawatan jiwa ini membekali mahasiswa agar mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa dan terapi modalitas, serta mampu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan masalah psikososial maupun gangguan jiwa secara profesional sesuai standar praktik keperawatan. Mata kuliah keperawatan jiwa menjadi pelopor konsep kesehatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, serta asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, CPL 2 mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 3 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. CPL kelima mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan dasar perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan mempertahankan prinsip caring secara kode etik profesi. CPL ke-6 mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. CPL 8 mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di sini mampu menguasai konsep dasar keperawatan jiwa, mampu menguasai model konseptual keperawatan jiwa, dan mampu menguasai terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Mampu menguasai konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah psikososial, dan mampu menguasai konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan jiwa. Mata kuliah yang diajarkan dalam keperawatan jiwa meliputi dokumentasi konsep dasar keperawatan jiwa, aplikasi model konseptual keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, konsep psikofarmaka, asuhan pasien dengan kecemasan, gangguan citra tubuh, kehilangan berduka, pasien dengan HDR, pasien dengan ISOS, pasien dengan gangguan persepsi sensori, pasien dengan perilaku kekerasan, dan pasien dengan defisit perawatan diri. Adapun untuk sistem pembelajaran, kami menerapkan metode pembelajaran secara tatap muka dan secara daring, dan perkuliahan secara daring ini prosentasenya tidak lebih dari 25%. Dan untuk metode pembelajaran yang kami gunakan meliputi problem based learning, case method, pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan simulasi atau role play. Dan interaksi antara dosen dan mahasiswa ini bisa terjadi pada proses diskusi atau FGD selama proses pembelajaran atau melalui platform forum yang ada di MMP Sister Universitas Jember. Adapun untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif, kami beri 30%, tugas dan dalam bentuk RTM atau LKM, dan praktikum, kami beri 30%, ujian tengah semester dan akhir semester masing-masing 20%. Dan untuk menilai ketercapaian CPL dan CPMK, kami melakukan melalui Sistem Informasi Pembelajaran Lulusan atau SIPALU yang sudah terintegrasi dalam Sister Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem penilaian, serta cuplikan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Materi yang saya pilih adalah konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah psikososial ansietas yang disampaikan pada pertemuan ke-7. Untuk referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini,
Untuk pustaka utamanya adalah salah satu dari buku petunjuk praktikum yang merupakan hasil tim teaching dosen keperawatan jiwa dan beberapa buku teks yang berkaitan dengan keperawatan jiwa. Dan untuk pustaka pendukung bisa diambil dari artikel publikasi tim riset Sakti yang merupakan hasil penelitian atau pengabdian masyarakat. Seluruh perangkat pembelajaran, bahan ajar, dan referensi yang digunakan dalam pembelajaran sudah diupload dan bisa diakses oleh mahasiswa di MMP Sister Universitas Jember. Untuk memperkaya dan update sumber pembelajaran, kami telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kelompok riset, sehingga sumber pengajaran kami berbasis bukti. Dengan menyusun perangkat pembelajaran yang komprehensif, dapat kita pastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran memiliki keterkaitan yang jelas antara capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, aktivitas mahasiswa, hingga proses evaluasi. Hal ini memberikan arah yang jelas bagi mahasiswa dalam mencapai kompetensi sebagai perawat vokasi yang profesional, kompeten, dan beretika. Dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa, kami menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery melalui RPS, bahan ajar dan media digital, interaction melalui diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga adalah assessment melalui penilaian berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada materi konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah psikososial atau ansietas, yang menggambarkan pelaksanaan diskusi kelompok, analisis studi kasus, interaksi dosen dan mahasiswa, serta presentasi hasil tim project sebagai implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, meskipun ini hari jam terakhir ya. Oke, semuanya sehat, bahagia, senyumnya bisa simetris, saya lihat. Yo, insya Allah simetris semuanya ya. Oke, selamat datang di perkuliahan keperawatan jiwa ya, perkuliahan yang bikin kalian bahagia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, biar nanti ada keberkahan ya di perkuliahan ini, saya minta bantuan satu orang untuk memimpin doa. Monggo, silahkan. Mas Hadi, oke, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, maka kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, mengharapkan apa yang kita dapat pada siang hari ini bisa membawa bertahan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sambil mengingatkan jangan lupa yang belum presensi, lakukan presensi ya. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, Bu Evi ingin menanyakan terkait dengan pertemuan sebelumnya. Kalau sekarang ini kan pertemuan minggu ke berapa? 7 ya? Oke, Bu Evi mau tanya tentang pertemuan minggu ke-6 kemarin tentang apa ya? Kita bahas tentang apa ya? Tentang terapi. Oh iya, betul sekali. Terapi asertif. Ada yang masih ingat terapi asertif itu apa? Monggo silahkan Mbak Lembayung bisa berdiri. Latihan asertif merupakan latihan yang digunakan pada pasien dengan harga diri rendah yang bertujuan untuk meningkatkan harga diri pasien tersebut dan dapat mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana jawabannya? Benar? Benar ya, alhamdulillah masih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Kalau pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang terapi asertif. Sekarang pertanyaannya nih, menurut kalian apakah seseorang yang mengalami kecemasan itu akan mampu berpikir secara asertif? Silakan, ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Dwi, monggo, silakan berdiri Mbak Dwi. Menurut saya, orang yang mengalami kecemasan belum tentu bisa berpikir secara asertif, karena orang yang mengalami kecemasan akan merasa dirinya takut, ragu-ragu, dan sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, bagus. Bagaimana jawabannya? Oke ya, tasik tepuk tangan. Oke. Tadi semua bilang bahagia.
ya, tapi Bu Evi nggak percaya. Bu Evi mau memastikan apakah kalian di sini itu bahagia ataukah ada yang merasa cemas. Silahkan nanti diisi ya sesuai dengan kondisi sampean saat ini yang cocok yang mana. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Anda sering merasa tegang? Oke, apakah Anda sering merasa tidak tenang? Apakah sulit berkonsentrasi? Apakah sering merasa mual, muntah? Apakah sering berkeringat berlebih? Merasa sakit kepala? Merasa detak jantungnya cepat? Kalau mayoritas jawaban Anda ya, berarti Anda mengalami gangguan kecemasan. Yang mayoritas angkat tangan. Mayoritas. Oh ya, berarti di sini ternyata banyak yang merasa cemas ya. Artinya topik kita hari ini yang akan kita bahas yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial, yaitu khususnya kecemasan. Berarti kan sangat penting ya, karena buktinya mahasiswa keperawatan kita ternyata banyak yang cemas. Penting apa penting? Penting. Baik, karena tadi topik kita hari ini sangat penting. Terlebih dahulu saya akan jelaskan ya tentang tujuan mata kuliah hari ini ya. Perkuliahan hari ini adalah konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah psikososial, khususnya ansietas atau kecemasan ya, dan disampaikannya di pertemuan ke-7. Ini sesuai dengan CPL 5, di mana mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien, mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, khususnya keperawatan jiwa ya. Kemudian ini juga sesuai dengan CPMK 4, di mana mahasiswa mampu untuk menguasai konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah psikososial. Kemudian pertemuan kali ini sesuai dengan sub CPMK ke-6, yaitu mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial, khususnya ansietas, seperti itu ya. Kemudian indikator ketercapaiannya, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan psikososial atau kecemasan. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran inti, Bu Evi ingin tahu dulu seberapa pemahaman Anda semua terkait dengan asuhan keperawatan gangguan psikososial khususnya kecemasan. Silahkan dikerjakan pretest ini. Kita bareng-bareng aja ya pretestnya ya. Pertanyaan pertama, intervensi utama psiki untuk menurunkan ansietas meliputi, ini kecuali ya, ada A, teknik relaksasi progresif, B, terapi okupasi, C, edukasi ansietas, D, dukungan emosional. Oke, baik, kita masuk ke materi inti kali ini ya, asuhan keperawatan gangguan psikososial khususnya kecemasan. Karena saya lihat ekspresi wajahnya sudah nggak sabar pingin tahu ya. Karena bagaimanapun juga ilmu ini penting ya, bukan hanya untuk masyarakat banyak, tapi minimal itu untuk diri kita sendiri. Karena tadi banyak yang masih cemas, betul ya. Nah, masalah psikososial dalam perawatan jiwa ini merujuk pada kondisi di mana faktor psikologis dan sosial itu saling berinteraksi ya, mempengaruhi kesehatan mental individu. Dari aspek psikososial ini mencakup proses kognitif, emosional, dan perilaku. Sementara aspek sosial melibatkan apa? Aspek sosial. Keluarga, betul. Pekerjaan, lingkungan, ya betul sekali ya, dan budaya. Nah, ruang lingkup masalah psikososial ini mencakup spektrum gangguan mulai dari stres yang adaptif, ringan, hingga gangguan kecemasan dan mood yang kompleks. Ini ada video tentang kasus kecemasan, bisa kita saksikan ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nanti di akhir video Bu Evi minta satu orang untuk memberikan atau menanggapi apa isi dari video tersebut.
Tadi kita sudah melihat secara detail tentang video tadi. Ada yang mau memberikan pendapat tentang video tadi? Silakan. Oke, silakan Mbak Willy ya. Oke, bisa berdiri Mbak Willy. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, bahwasanya kecemasan atau ansietas sendiri merupakan kondisi di mana seseorang biasanya mengalami rasa takut atau kekhawatiran yang berlebih dalam menghadapi suatu kondisi atau masalah. Kemudian untuk penyebabnya dari kecemasan atau ansietas sendiri bisa terjadi karena tekanan kehidupan seperti masalah diri sendiri atau masalah pada lingkungan sekitar ataupun juga pengalaman yang buruk yang telah terjadi Menyenangkan. pada diri sendiri. Wow, hebat ya, lengkap. Oke, terima kasih, hebat sekali ya. Kalau kita lihat secara arti, di sini kecemasan adalah respon emosional berupa perasaan khawatir, takut, atau tidak nyaman terhadap sesuatu ancaman yang belum jelas sumbernya atau belum tentu terjadi ya. Nah, berbeda dengan rasa takut yang memiliki objek yang bisa menyebabkan sesuatu yang nyata ya. Ansietas ini seringkali muncul karena individu mengantisipasi sesuatu yang dianggap dapat membahayakan dirinya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Nah, ini ada beberapa faktor penyebab ansietas ya. Ada faktor biologis, ada faktor psikososial, dan faktor sosial. Nah, di sini ada faktor predisposisi dan presipitasi untuk ansietas ya. Di antaranya adalah faktor biologis dan faktor psikososial atau faktor sosial. Nah, ini rentang respon ansietas ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kadang ansietas itu perlu ya dalam kehidupan kalau dalam rentang yang masih ringan ya. Tapi kalau sudah masuk ke berat sampai panik, nah ini yang tidak diperbolehkan karena nanti akan mengganggu tadi, tidak bisa berpikir secara asertif. Bahkan ada sampai cerita ya kasus bencana itu karena saking paniknya ya. Ada bencana mau keluar rumah yang dibawa bukan anaknya, niatnya mau gendong anaknya, tapi yang dibawa keluar apa? Gulingnya ya. Baru sampai luar sadar, yang dilihat loh kok guling ya, ternyata anaknya masih tertinggal di dalam. Oke. Nah, ini ya. Jadi tingkatan mulai ringan, sedang, berat sampai panik. Kita seringnya yang mana nih? Yang bagus yang mana? Yang ringan, biar kita waspada tadi ya. Nah, oke ya. Sekarang Bu Evi ada ini apa? Silahkan nanti saya menyebutkan contoh kehidupan yang biasanya terjadi pada kita. Nanti silahkan kalau itu dirasa menyebabkan cemas, angkat jadi 1. Ya, kalau cemasnya berat, angkat jadi 2. Kalau nggak cemas, sampai goyang-goyang gini. Oke, setuju ya? Oke, saya mulai. Khawatir besok pagi nggak bisa ngerjakan ujian. Oke, karena kita belajar tentang asuhan keperawatan gangguan psikososial ya. Langkah pertama kita sebagai seorang perawat itu adalah memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan ansietas itu adalah melakukan pengkajian. Nah, kajiannya itu harus secara menyeluruh ya. Tujuan pengkajian di sini itu adalah mengidentifikasi tingkat kecemasan. Tadi tingkat kecemasan ada apa saja tadi? Dari ringan, sedang, berat sampai panik ya. Kemudian mengaji faktor penyebabnya serta dampaknya terhadap kondisi pasien. Setelah pengkajian, maka kita mengumpulkan data ya, data subjektif, data objektif melalui observasi. Dari hasil pengkajian tersebut, perawat dapat menentukan tingkat ansietas pasiennya ini, kemudian harapannya diagnosa yang ditetapkan menjadi diagnosa yang tepat. Untuk diagnosa keperawatannya kita menggunakan SDKI ya. Untuk kecemasan itu ada diagnosa ansietas itu ada di D0060 yang definisinya adalah respon terhadap ancaman nyata atau imajiner terhadap integritas diri yang ditandai dengan perasaan tegang atau perasaan takut serta aktivasi sistem saraf simpatik ya. Untuk luarannya
Nih, luaran SLKI-nya ya, ada ansietasnya berkurang ya, mekanisme copingnya adaptif ya, kemudian pola tidur membaik. Tadi kalau ada keluhan di tingkat kecemasan, jadinya pola tidurnya jadi terganggu, kalau malam seling terbangun seperti itu ya. Kemudian verbalisasi perasaannya apa? Merasa tenang ya, itu harapannya setelah kita lakukan asuhan keperawatan. Nah, untuk intervensinya di sini ada reduksi ansietas, dukungan emosional, edukasi kesehatan, dan terapi relaksasi. Di kelompok risetnya Bu Evi itu namanya tim Sakti ya. Kita mengembangkan suatu teori di sini untuk mereduksi ansietas. Nah, ini apa yang sudah terpublish ya, tentang bagaimana menurunkan kecemasan pada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pada waktu COVID dulu itu banyak di sini yang mengalami PHK. Lah, ternyata di situ banyak yang mengalami kecemasan. Ini salah satu penelitian kami yang sudah dipublikasikan ya. Terapinya apa yang kami kembangkan? Yaitu terapi menghentikan pikiran negatif. Ya, namanya top stopping di situ. Jadi ketika kita punya pikiran negatif, ya, karena pikiran negatif itu nantinya yang akan menimbulkan, ya, jika bakal dari kecemasan tadi ya, itu harus kita hentikan. Misalnya, oh aku bakalan nggak lulus UKM, nah seperti itu harus kita hentikan. Bagaimana caranya? Ketika pikiran itu muncul, pikiran negatifnya itu muncul, atau perasaannya bikin cemasnya itu muncul, kita hentikan dengan kata boleh, dengan bantuan kata-kata. Apa kata-katanya? Stop, jangan berpikir aku tidak lulus UKM. Insya Allah aku lulus UKM. Seperti itu ya. Oke, sekarang Bu Evi minta satu perwakilan untuk mencoba mempraktekkan terapi itu ya. Di sini saya akan mempraktikkan cara memutus pikiran negatif. Jadi saya akan berkata kepada diri saya sendiri, stop, saya tidak boleh cemas, dan insya Allah saya akan lancar ujian SC-nya. Oke, nah tadi materi sudah kita bahas ya terkait dengan asuhan keperawatan gangguan psikososial, dalam hal ini tentang kecemasan. Silahkan, saya minta ada 2 kubu ya, dari kubu sini, kubu kanan dan kubu kiri untuk membentuk kelompok, kemudian kita bahas di sini. Nanti silakan ada satu perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok berdiskusi membuat satu kasus semu terkait dengan asuhan keperawatan pasien dengan ansietas ya. Silakan nanti panduannya ada di layar. Jadi di situ ada pengkajian mulai dari bio, psiko, spiritual ya, kemudian identifikasi dia faktor presipitasi dan predisposisinya apa ya. Kemudian rancangan intervensi yang sampai canangkan masing-masing kelompok itu apa? Silahkan ya. Perwakilan kelompok 1. Jadi kecemasan pada remaja itu faktor atau penyebabnya itu seperti stres, entah mungkin karena tugas atau masalah keluarga. Oke, satu itu deh. Baik, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Nabila. Kasih tepuk tangan dong buat Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Nabila. Hasil presentasi masing-masing kelompok sudah disampaikan ya. Alhamdulillah bagus sekali. Ternyata kalian sudah bisa memahami terkait dengan asuhan keperawatan gangguan psikososial, yaitu ansietas. Nah, sekarang silahkan kembali lagi ke posisi semula. Oke, dari yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira sudah jelas? Ada pertanyaan? Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita lakukan refleksi bersama ya. Coba renungkan kembali perjalanan belajar kalian. Hari ini kita memahami bahwa ansietas itu bukan hanya sekedar rasa cemas biasa, ya, tetapi merupakan respon psikologis yang apabila tidak terkendali dan tidak ditangani secara tepat, itu dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Ya, kita juga telah menetapkan diagnosa keperawatan tadi berdasarkan SDKI, luarannya SLKI, ya, kemudian memilih intervensinya berdasarkan psiki, ya, yang sesuai dan didukung oleh evidence-based nursing. Saya berharap bahwa dengan mengikuti pembelajaran ini,
saudara semuanya mampu berpikir kritis dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif. Refleksi hari ini bukan hanya tentang apa yang sudah dipelajari ya, tetapi bagaimana ilmu tersebut dapat saudara terapkan dalam praktek klinik maupun ketika nanti menjadi perawat profesional. Insya Allah semuanya jadi perawat profesional ya. Amin. Oke, sebagai tindak lanjutnya ya, untuk menuju perawat profesional kan harus ini ya, harus ada action dulu. Nah, silahkan nanti setiap kelompok silahkan diskusinya dilengkapi dengan menyempurnakan laporan asuhan keperawatannya berdasarkan studi kasus yang telah didiskusikan tadi. Jangan lupa pakai apa tadi diagnosanya? SDKI, SLKI, psiki ya. Sampai evaluasi ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya siap-siap, silahkan kita akan belajar tentang materi asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan citra tubuh. Nah, ini juga nggak kalah serunya nanti ya. Silahkan referensi bisa diunduh di LMS ya. Kemudian jangan lupa PR-nya tambah satu lagi. Siapkan satu artikel ilmiah terbaru ya sebagai bahan untuk diskusi. Siap? Siaplah. Oke, kalian semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah seluruh rangkaian pembelajaran hari ini telah kita selesaikan. Terima kasih atas partisipasinya ya. Sangat antusias ya. Bu Evi sangat senang sekali kalau ada mahasiswa yang antusias karena topik kita hari ini tadi seperti saya bilang itu sangat bermanfaat ya, bukan hanya untuk orang lain, minimal untuk diri kita sendiri ya. Seperti itu. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan menjadi bekal dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang profesional, humanis dan penuh kasih, seperti itu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama anak-anak.